Masih dari brosur halaman 4. An Abi Hurairah annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu fa in wujidat tammatan kutibat tammatan wa in kana taqasa minha syai'un qala unzuru hal tajiduna lahu min tatawwu'in yukammilu lahu ma dhayya'a min faridatin min tatawwu'ihi summa sa'irul a'mali tajri ala hasabi dzalik. Rawahun Nasa'i. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama-tama perbuatan manusia yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajibnya. Maka apabila didapati sholat wajibnya itu sempurna, dicatatlah sempurna. Jika didapati sholat wajibnya itu ada kekurangannya, Allah berfirman kepada para malaikat, lihatlah, apakah kalian mendapati sholat sunnah apakah kalian mendapati sholat sunnahnya untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajibnya. Kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu. Kemudian hadis di bawahnya, An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala awwalu ma yuhasabu bihil abdu sholatuhu fa in kana akmalaha wa inla qala Allahu azza wa jalla ungduru li abdi min tatawwu'in fa in wujida lahu tatawwu'un qala akmilu bihil faridah. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, pertama-tama perbuatan manusia yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat wajibnya. Jika ia telah menyempurnakan sholat wajibnya, selesailah persoalannya. Dan jika tidak sempurna sholat wajibnya, Allah Azza wa Jalla berfirman, lihatlah pada hambaku dari sholat sunnahnya. Maka jika ia melakukan sholat sunnah, Allah berfirman, sempurnakanlah sholat wajibnya itu dengan sholat sunnahnya. Hadis riwayat Nasa'i. Pertanyaan di hadis yang pertama, kemudian semua amal-amal yang wajib diperlakukan seperti itu. Ini mohon dijelaskan. Kemudian hadis berikutnya, jika ia menyempurnakan sholat wajibnya, selesailah persoalannya, dan seterusnya. Pertanyaan, kesempurnaan sholat yang seperti apa, Ustadz? Karena saya sering sholat wajib, tetapi kalau saya kira-kira kekhusyuannya hanya 25-30%. Jadi mohon motivasi dan nasihatnya, Ustaz. Jadi sholat tapi teringat apapun, ya sama. Mungkin rakaat pertama masih khusyuk, rakaat kedua wis dadi kelingan. Memang sholat ini ya, ibadah yang kadang kita rasakan sangat spesial. Hal-hal yang di luar sholat kita tidak ingat. Ketika sholat ternyata jadi ingat semua. Misalkan ibu-ibu hari ini mau masak ini, bumbunya itu lupa, catatannya hilang. Ketika sholat jadi ingat. Oh, bawangnya telu, nanti berambangnya papat. Oh ya, jadi ingat, wis engko rampung sholat langsung masak dengan bumbu itu. Begitu selesai sholat lupa lagi, bingung cari catatan lagi. Sama kita laki-laki juga begitu, nyari-nyari kunci sepeda motor nggak ketemu-temu. Akhirnya wis, karena memang sudah waktu sholat kita sholat, jadi oh tadi tak taruh di sana. Jadi ingat, begitu selesai sholat lali meneh. Di mana tadi menaruhnya? Oh, kencanan dengan orang, jadi ingat semua. Maka kalau sudah seperti itu, jangan dituruti.
langsung kembalikan bahwa saya sedang sholat, saya sedang sholat, sedang menghadap Allah, sedang bermunajat kepada Allah. Nanti kalau ingat sesuatu lagi, jangan dituruti, kembalikan lagi. Semaksimalnya itu yang bisa kita lakukan. Oh ya, ini udah jam 10, ini pokoknya singkat-singkat saja ya nanti. Terkait summa sairul a'mali tajri ala hasabi dzalika. Kemudian amalan-amalan wajib lainnya diberlakukan sama seperti itu. Ini maksudnya puasa wajib itu Ramadan. Mungkin terkadang saat kita berpuasa di bulan Ramadan masih banyak kekurangannya. Misalkan kita puasa tata lahirnya, namun lisan kita terkadang masih bohong, terkadang masih berkata kotor, atau kita zahirnya puasa, tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri, namun masih ghibah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Berarti ada kekurangan dalam puasa wajib kita. Maka disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Dengan puasa-puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ya Senin, Kamis, kemudian Ayyamul Bid atau puasa Daud. Dan ketika puasa ya tahan diri, tahan lisan. Itu maksudnya seperti itu. Atau zakat, itu kan wajib. Mungkin masih ada kekurangan yang kita keluarkan, atau kita iman, ya mengeluarkan namun dengan rasa iman betul. Nah, kita tutup dengan sedekah, kita tutup dengan infak yang sifatnya sunnah-sunnah itu. Maka kekurangan dalam amalan-amalan wajib bisa disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Sebelum sunnahnya, wajibnya dulu dilakukan secara maksimal. Sesudah itu mendekat kepada Allah dengan istiqomah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Bisa jadi amalan wajib kita itu tidak sempurna di hadapan Allah, banyak kekurangannya. Maka ditutup dengan amalan-amalan sunnah, disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Termasuk ketika sholat. Sholat itu harus khusyuk. Ternyata pikiran kita melayang-layang kemana-mana. Nah, itu salah satu kekurangan dalam sholat kita. Atau bisa jadi ketika sholat seringkali kita ketinggalan waktunya, atau ngenteng-ngenteng ke waktu sholat, atau mungkin lupa gerakan-gerakan sholatnya, ada yang terlewat, itu kurang. Maka ditutup dengan sholat-sholat sunnah. Makanya kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah lah, nanti setelah sesudah sholat wajib, kok tadi ternyata pikiran melayang kemana-mana, sempurnakan dengan sholat sunnahnya. Ternyata sholat sunnah ya pikirannya melayang kemana-mana. Bisa jadi ada rakaat yang tertinggal, kita tidak tahu. Pokoknya tidak sempurna sholatnya, maka ditutup. Ditutup dengan sholat-sholat sunnah yang lain, termasuk amalan-amalan wajib, ikuti dengan amalan-amalan sunnah. Amalan wajib, zakat itu wajib bagi yang mampu. Jangan hanya mencukupkan diri di zakat saja. Kalau diberi kemampuan oleh Allah, selain amalan wajib yaitu zakat, maka ikuti dengan sedekah, ikuti dengan infak yang sunnah-sunnah itu. Ya, ini maksud dari summa sairul a'mali tajri ala hasabi dzalika. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua?
tentang ya ini nggak jadi cepat karena lupa pertanyaannya kita. Yang kedua tadi apa? Bagaimana tadi kan sholatnya hanya khusyuknya 20-30% tadi. Enggak, ada yang kedua tadi loh, ada pertanyaan yang kedua tadi. Jika sholatnya sempurna, selesailah semua persoalannya, kan itu kan? Wah ini saking mau cepet-cepet ini. Jika sholatnya sempurna, maka hamba itu selesai semua persoalannya. Maksudnya apa? Idza wujidat tamatan kutibat tamah. Maka kalau sholatnya sempurna, dicatatlah sempurna. Nah ini ada kaitannya dengan sholat yang 20% tadi. Kalau orang itu sholatnya sempurna sesuai yang dikehendaki oleh Allah, maka semua persoalannya, semua amalannya yang lain pasti sempurna. Kenapa? Al-Ankabut 45 jawabannya. Ya, diingat itu. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yakni sholat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya toh? Kalau sholat seseorang itu sempurna cara pelaksanaannya sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, sempurna fungsi sholatnya, yaitu tanha anil fahsya wal munkar, pasti sempurna pula amalan-amalan yang lain. Selesailah semua persoalannya. Karena kemaksiatan kepada Allah itu ada dua, fahsya dan mungkar. Orang yang sholatnya berfungsi, tentu dia akan terjaga dari perbuatan fahsya, yaitu keji, ya, hawa nafsu, nafsu perut ke bawah, itu hawa nafsu. Dan juga dari perbuatan mungkar, kemaksiatan yang tidak bisa diterima oleh fitrah manusia dan akal sehat manusia, itu adalah mungkar. Sehingga hanya ada dua bentuk kemaksiatan kepada Allah, yaitu fahisyah, keji, atau mungkar, kemungkaran. Nah, kalau orang sholatnya betul, kemanapun dia berada, baik sendirian maupun di tengah-tengah orang banyak, atau dalam kondisi apapun, baik sedang dalam kondisi senang maupun susah, sehat maupun sakit, lapang maupun sempit, kalau sholatnya benar, berfungsi betul, sempurna betul, maka dia akan terbebas, terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika diuji dengan sakit, dia tidak akan mengeluh, karena mengeluh itu perbuatan mungkar. Dia diuji sakit, dia akan sabar menerima ujian ini dengan penuh tawakal kepada Allah. Kalau diuji senang, dia tidak sombong. Naik pangkat, naik gaji, naik jabatan, dia tidak sombong, tetapi bersyukur pada Allah.
Karena sombong itu bentuk kemungkaran. Maka orang yang sholatnya betul, baik saat senang maupun saat susah, dia terus ingat kepada Allah. Diuji dengan kesenangan, dia bersyukur. Diuji dengan kesusahan, dia bersabar. Itu orang yang sholatnya benar, sempurna. Maka semua persoalannya menjadi sempurna pula. Diuji sakit, dia bersabar, mendekat pada Allah, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Maka sempurnalah semua persoalannya. Nah, kalau diuji senang, dia bersyukur, menggunakan nikmat yang Allah berikan itu sesuai dengan fungsi yang Allah dan Rasul tetapkan. Nikmat penglihatan, biar itu tandanya orang itu sholatnya benar. Nikmat penglihatan yang Allah berikan, dia gunakan hanya untuk melihat yang baik-baik. Kalau kita masih suka menggunakan penglihatan kita untuk melihat yang tidak baik-baik, itu tanda ada yang salah dengan sholat kita. Jangan-jangan hanya isqatul wajib, menggugurkan kewajiban saja namun tidak berfungsi. Nikmat lesan, tandanya orang sholatnya betul, maka dia mensyukuri lesannya untuk berkata yang baik-baik. Kalau kita masih suka menggunakan lesan kita untuk berbohong, untuk memfitnah saudara kita, untuk menggibah, untuk mencaci, ada yang salah dengan sholat kita. Karena kita menggunakan lesan sebagai bentuk kemungkaran. Fungsi lesan menurut Allah bukan hanya sebatas untuk bicara. Lesan ini menurut Allah fungsinya untuk bicara yang baik-baik. Kalau belum bisa bicara yang baik, maka wajib diam. Menurut Nabi begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bagi siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa, maka diam. Tutup mulut rapat-rapat. Kalau ternyata lisan kita masih keluar satu kata, satu kalimat yang menyakiti saudara kita, berarti kita masih berbuat kemungkaran. Ada yang salah dengan sholat kita. Berarti belum terjaga dari perbuatan mungkar. Ada orang yang sholat setiap waktunya. Sehari ya lengkap 5 waktu jamaah di masjid. Namun masih suka kholwat, bersendirian dengan yang bukan mahram, masih selingkuh dan lain sebagainya. Ada yang salah dengan sholatnya, karena dia masih melakukan satu perbuatan fahsya, sehingga belum terjaga. Sholatnya belum bisa menjadi tamengnya. Nah, ciri yang lebih mudah kita pahami, orang yang sholatnya betul, dalam segala kondisi dia akan selalu ingat Allah, sehingga tidak mungkin bermudah-mudah bermaksiat kepada Allah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. An-Nisa 103. Fa idza qadaytumus sholata fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jika sholat sudah kamu tunaikan, fadkurullah, menggunakan fa itu. Fa idza qadaytumus sholata fadkurullah, menggunakan harful fa, huruf fa, bukan wawu. Bukan fa idza qadaytumus sholata wadkurullah, bukan, tapi fa. Fa itu huruf tanpa jeda waktu, sehingga kalau orang yang sholatnya betul, tidak ada peluang sedikit pun bagi dirinya untuk bermaksiat kepada Allah. Terlintas dalam benak saja tidak. Karena orang yang sholatnya betul,
dia akan selalu ingat, secara cepat dia akan ingat kepada Allah. Maka tidak ada peluang untuk bermudah-mudah bermaksiat kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun keadaan duduk maupun keadaan berbaring. 3 kondisi ini menjadi kondisi yang sehari-hari kita lakukan. Kalau tidak berdiri, kita duduk. Kalau tidak berdiri dan tidak duduk, kita berbaring. Mau miring, mau mengkurap, mau melumah, itu juga berbaring. Oh, saya tidak berdiri, tidak duduk, tidak berbaring, tapi saya jongkok bagian dari duduk. Jadi apapun kondisinya, kalau itu orang sholatnya betul, dia akan senantiasa ingat kepada Allah. Baik berdiri, duduk, berbaring. Mungkin berbaring karena sedang diuji dengan sakit oleh Allah, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, mampunya hanya berbaring. Dia terus ingat kepada Allah. Itu orang yang sholatnya betul. Sudah diuji oleh Allah sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, hanya bisa berbaring, sambat terus kabeh diseneni. Aduh, biyung iki jane iki do ning omah ora. Kalau tidak itu tenaga kesehatan yang di rumah sakit karena kebetulan dirawat di rumah sakit diunak-unak terus. Jenengan orang ngrasake jane iso dadi dokter apa ora to? Nek iso lah kok aku ra mari-mari, usah nesu-nesu terus. Padahal dia mampunya hanya berbaring. Tidak ingat Allah. Ada yang salah dengan sholatnya. Makanya sholat itu satu amalan yang paling berat. Tidak ada amalan lain yang lebih berat daripada sholat. Wasta'inu bis sabri was sholah innaha lakabiratun illa alal khasyin. Sangat berat. Karena paling berat maka wala dzikrullahi akbar, paling utama di antara ibadah-ibadah yang lain. Orang sholat sakit tidak boleh mengeluh. Berat toh? Yang baru sakit gigi saja berapa kali kita mengeluh? Sakit gigi berapa kali? Istri tidak salah, anak tidak salah, disalah-salahke. Anak tidur loh, masih dinesoni. Ojo rame-rame bae, tiduri. Istri tidak bikin rame-rame, tetap dimarah-marah, padahal istrinya hanya duduk diam. Sholat itu berat, karena tidak hanya terikat dengan tata cara pelaksanaannya saja, namun terikat dengan fungsinya juga, maka berat. Orang yang sholat diberi nikmat pasti bersyukur, tidak hanya ucapan alhamdulillah. Kalau bersyukur itu hanya sebatas talafut, hanya kita membasahi lisan dengan alhamdulillah, orang menang judi pun juga alhamdulillah, orang korupsi rakonangan juga alhamdulillah, orang selingkuh di depan lewat istri atau suaminya, orang ngerti, orang mengo, orang konangan juga alhamdulillah. Bahkan orang mau berangkat judi juga bismillah. Bismillah. Ya Allah, berikanlah kemenangan dalam judiku ini ya Allah. Engkau menang tenan, alhamdulillah engkau jawab doa-doaku ya Allah. Kalau ucapan alhamdulillah hanya sebatas untuk membasahi lisan, semua orang bisa. Namun yang namanya orang mukmin, apa yang keluar dari lisannya itu apa yang ada dalam hatinya. Lisannya mengucap alhamdulillah, hatinya mengimani itu, kemudian dibuktikan secara tata lahir, perbuatannya senantiasa menggunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang Allah kehendaki.
Misalkan kita diuji mata, sakit, begitu sembuh, alhamdulillah. Ning bar kuwi dienggo nontoni sing tidak baik. Berarti alhamdulillah hanya di lisan. Misalkan lisan diuji jadi tidak bisa bicara karena terluka habis kecelakaan. Begitu sembuh, alhamdulillah bisa ngomong lagi. Orang yang sholatnya betul, selain ucapan alhamdulillah, maka dia gunakan nikmat lisan itu bicara yang baik-baik. Tidak pernah dia gunakan untuk ghibah, mencaci, memaki, memfitnah, berbohong, dan seterusnya. Perkataan jelek itu tidak hanya sebatas misuh. Kalau misuh itu sudah pasti jelek. Ya, namun ternyata mencaci itu juga jelek. Memaki juga jelek. Berbohong jelek. Memfitnah jelek. Ghibah jelek. Sekalipun tidak misuh toh. Sekalipun dibalut dengan bahasa kromo inggil yang sangat halus, tetapi isiannya cacian, tersampaikan dengan lisan secara halus, tapi isiannya cacian, makian, fitnah, dan lain sebagainya. Itu juga perkataan yang buruk. Oh, insya Allah kula niki insya Allah tidak pernah mencaci orang, tidak pernah suudzon pada orang. Saya tidak seperti orang itu. Oke? Wis tau padha ta? Insya Allah kula niki mboten nate kok. Alhamdulillah Allah beri ketenangan dalam hati kula, dalam hati dalem. Mboten pernah, mboten nate memfitnah, mboten nate iri, mboten nate suudzon. Insya Allah dalam mboten kados fulan. Ya sudah sama gitu loh. Meski yang keluar dari lisannya dengan bahasa yang halus, itu juga perkataan yang tidak baik. Nah, ini orang yang sholatnya betul, hanya bisa dilakukan oleh hamba Allah yang hatinya khusyuk. Khusyuk itu selain tata cara sholatnya berusaha dilakukan sekhusyuk mungkin, fungsinya juga harus khusyuk. Nah kalau tadi sholat hanya 20% terus ingat yang lain, 25% ingat yang lain, maka begitu ingat, yang lain kembalikan bahwa saya ini sedang sholat, bermunajat kepada Allah, sedang menghadap Allah. Nanti ingat lagi, kembalikan lagi. Semaksimalnya kita lakukan yang demikian. Sholatnya bagaimana? Insya Allah sah. Ya, ada lagi.